Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita. Tunggu, teriak Danu. Perempuan misterius itu menghentikan langkah kakinya, kemudian menunduk menyembunyikan wajah di balik kain kemban yang ia gunakan. Danu tetap mengamatinya dengan tatapan penuh amarah. "Siapa kamu, malam-malam mengendap-ngendap di rumahku?" Sosok misterius itu hanya diam mematung, gelagatnya memang mencurigakan. Diam tanpa berucap kata membuat semua misteri masih tersimpan dengan rapi. "Atau jangan-jangan kamu punya niat yang tidak baik?" cerca Danu berapi-api. Sosok misterius itu masih saja terdiam tanpa berucap kata. Dari penampilannya, sepertinya orang ini adalah seorang perempuan. "Kalau kamu tidak mengaku, aku akan meneriakimu maling." "Aku tidak punya niat buruk pada siapapun," ucap sosok misterius itu dengan nada berat. "Kalau kamu tidak punya niat buruk, lantas apa tujuanmu malam-malam begini mengendap-ngedap ke rumah kami? Suatu saat nanti Tuan akan mengetahuinya. Berhati-hatilah dengan perempuan itu," ujar perempuan misterius ini. Danu mengernyitkan dahi, kemudian bicara dengan nada penuh emosi. "Perempuan mana yang kamu maksud? Jangan memfitnah orang untuk menutupi kesalahanmu." Masih tetap dalam keadaan tak berpaling, sosok misterius ini memang mengundang banyak pertanyaan. "Aku tidak memfitnah, perempuan itu punya niat yang tidak baik, bukan cintanya, tapi harta tuanlah yang ia inginkan," ucap perempuan itu penuh penegasan. Kalimat yang terucap dari orang ini membuat amarah Danu menjadi-jadi. Ia mendekat kemudian ingin mencari tahu siapa sosok misterius di balik kerudung ini. Namun saat Danu ingin menyingkap kemban milik orang itu, tiba-tiba teriak Farida dari dalam rumah. Teriakan Farida membuat Danu mengurungkan niatnya. "Kali ini kamu harus berterima kasih pada istriku. Tapi untuk lain kali, kamu tidak akan pernah selamat dari amarahku," hardik Danu pada sosok misterius itu. Lelaki parubaya itu kemudian meninggalkan sosok misterius ini. Ia kemudian bergegas menghampiri Farida. Ada kesedihan dari ekspresi orang misterius ini saat memandang ke arah rumah bertingkat milik Danu Santoso. Siapa orang ini? Mengapa ada kepiluhan di hatinya tak kala ia menyaksikan semua perkarangan kediaman orang terkaya di kampung ini, seseorang yang baru saja beradu argumen dengannya. "Bersabarlah Pak Danu, suatu saat nanti kamu akan mengetahui apa sebenarnya yang telah istrimu perbuat," ucap orang itu dalam kesorangan. Sosok misterius itu berlalu meninggalkan kediaman Danu. "Ada apa sayang? Kenapa kamu berteriak histeris seperti itu?" tanya Danu pada Farida. Sangat terlihat ekspresi ketakutan di rona wajah Farida. Sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi padanya. "Mas, tadi ada pocong dengan wajah buruk rupa. Ia ingin membunuhku," ujar Farida dengan ekspresi ketakutan. Danu menghela napas panjang. Ia kemudian mendekati istrinya untuk memberi kenyamanan agar bisa sedikit lebih tenang. "Sayang, kamu hanya kecapean saja. Jelas-jelas tidak ada siapa-siapa. Lagian ini bulan puasa, mana ada hantu. Sekarang kamu beristirahat saja, ya," pinta Danu pada Farida. "Tapi, Mas jangan pergi. Aku takut di balik pintu itu ada hantu," ucap Farida sambil mengarahkan telunjuknya ke arah pintu kamar. Danu menghela napas. Keanehan yang dikatakan Farida, menurutnya hanya halusinasi saja. Menurutnya kelelahanlah yang menjadi faktor utama dalam kejanggalan ini, ditambah lagi tanda-tanda yang diceritakan istrinya beberapa waktu sebelumnya, membuat ayah, Regan Santoso ini yakin bahwa Farida tengah berbadan dua. Mungkin itulah penyebab utama atas apa yang dialami wanita yang baru 5 bulan ia nikahi ini. Ekspresi yang sedikit berlebihan menurutnya. Farida sangat ketakutan.
berkali-kali pandangannya mengarah ke arah pintu kamar. Di mana baru saja ia melihat sosok yang sangat menakutkan, tiba-tiba bola matanya melotot hingga membulat, tak kala pocong berwajah hancur itu kembali menampakkan wujudnya lagi. "Mas itu, di sana, dia masih di sana, Mas," ucap Farida. Kali ini ia merasakan takut yang teramat sangat, spontan saja secara refleks Danu menoleh ke arah yang ditunjuk oleh istrinya itu. Namun sayangnya ia tidak menemukan sosok apapun di balik pintu yang dimaksud. Setelah memastikan bahwa semuanya telah baik-baik saja, pelukan hangat diberikan pada sang istri. Hal itu membuat wanita yang sangat dicintainya menjadi tenang dan melewati malam dengan damai. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan bersama, Danu dan Farida pergi ke rumah sakit terdekat. "Selamat Tuan Danu, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang bapak," ucap Dr. Heru. Pada Danu, senyuman kebahagiaan terlihat sangat jelas dari rona wajah Danu. Apa yang ia pikirkan tentang istrinya ternyata sangat benar. Farida tengah berbadan 2. "Kalau boleh tahu, berapa usia kandungannya, Dok?" tanya Danu pada Dr. Heru. "Memasuki usia 3 minggu. Aku berharap Pak Danu bisa mengontrol istrinya agar tidak terlalu kecapean." "Apakah ada masalah dengan janinnya, Dok?" tanya Danu, dengan sedikit cemas. "Sejauh ini, kandungannya baik-baik saja. Bukankah sudah menjadi tugas seorang suami siaga, agar selalu memastikan kesehatan istrinya, kan?" jawab Dr. Heru. Iya, aku mengerti, Dok." Danu kemudian bangkit dari kursi. "Kalau begitu kami pamit pulang dulu," timpal Danu. Danu mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Oke, 3 bulan ke depan datanglah untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya," jawab Dr. Heru sambil menjabat tangan Danu. Sepasang suami istri itu berlalu meninggalkan rumah sakit. Sebenarnya Dr. Heru merasakan ada kejanggalan dalam kandungan Farida, namun ia enggan berspekulasi hal yang tidak baik. Menurutnya masih terlalu dini untuk memvonis bahwa ada yang lain dengan kandungan Farida. Namun, tiba-tiba saja lamunannya terpecahkan oleh sebuah suara. Suara seseorang menggetuk pintu ruangan Dr. Heru. "Masuklah," jawab Dr. Heru mempersilakan. Seorang perempuan muda memakai kemban hitam masuk ke ruangan. Wanita ini sudah menjadi pasien tetap Dr. Heru, hanya saja ia memilih rawat jalan untuk penyembuhan putranya ketimbang rawat inap. Tentu ada alasan tersendiri, kenapa perempuan ini mengambil keputusan untuk merawat putranya di rumah saja. Sembari melirik ke arah luar, perempuan itu duduk di kursi yang telah disiapkan dalam ruangan Dr. Heru. "Apakah barusan Tuan Danu kesini bersama istrinya?" tanya perempuan itu pada Dr. Heru. "Iya, Danu datang untuk memeriksa kandungan istrinya," jawab Dr. Heru. "Apakah istrinya hamil?" tanya perempuan itu lagi. "Iya, walaupun aku meragukan hal itu." "Apa maksud dokter meragukan kandungannya? Aku merasakan ada yang aneh dengan janinnya." "Oh ya, apakah kamu mengenal Danu?" tanya Dr. Heru. Perempuan itu hanya terdiam untuk beberapa saat, entah apa yang ia pikirkan. Sepertinya ada yang direncanakan di balik kabar yang baru saja didengarnya dari Dr. Heru. Tidak, aku hanya tahu bahwa ia orang terkaya di desa ini, selebihnya aku tidak terlalu mengenalnya. Kalau boleh tahu, apa sebab dokter meragukan kehamilannya? Entahlah, aku tidak boleh memberitahu hal itu pada orang lain. Karena bagi kami para medis menjaga privasi pasien, itu yang diutamakan. Sampai di sini, Dr. Heru mengalihkan pembicaraannya. Ia kemudian bertanya perihal penyakit yang diderita anak perempuan ini. "Bagaimana keadaan putramu?" tanya Dr. Heru, pada perempuan yang menyebut namanya Lastri itu. "Untuk saat ini sudah ada sedikit perubahan menjadi lebih baik, hanya saja ia sering mengalami gatal-gatal pada lukanya," jawab Lastri. "Bagus, itu berarti obatnya bekerja dengan baik. Gatal-gatal yang dirasakan oleh putra ibu, diakibatkan luka yang mau mengering. Terkena air keras memang tidak bisa disembuhkan seperti sedia kala, lukanya akan meninggalkan bekas. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin, memberikan perawatan terbaik untuk putra ibu. Terima kasih,"
"Dok," jawab Lastri, setelah mendengar penjelasan dari Lastri. "Itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Dan ini ada resep, Ibu harus menebus obatnya di apotik, dosisnya sudah aku tambah. Lakukan pengobatannya secara rutin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ia bisa sembuh. Satu hal yang harus Ibu ingat, jangan keluar rumah pada siang hari dulu, karena cahaya panas dari matahari akan memperlambat penyembuhannya." Setelah semua selesai, Lastri pulang ke rumah. Hunian kecil seperti bilik, yang terbuat dari bambu, di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian menjadi tempat tinggal ia dan putranya. Setelah sampai di rumah, Lastri bertanya pada putranya, "Bagaimana aksimu semalam? Apakah kamu berhasil menakut-nakuti perempuan itu?" tanya Lastri pada putranya. Menurut pengakuan Lastri, anak yang baru memasuki usia remaja ini adalah putranya. "Aku berhasil membuat perempuan jahanam itu ketakutan, namun hampir saja perbuatanku diketahui oleh suaminya. Kamu harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai semua rencana yang telah kita atur sedemikian mungkin hancur akibat kecerobohanmu," ujar Lastri pada putranya. "Sekarang kamu minumlah obat ini, agar luka-lukamu segera sembuh dan mengering." Timpalnya lagi, anak itu hanya diam dan menuruti semua perintah Lastri. Bersambung.